Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih. Puji nama Tuhan, kembali di awal bulan Januari, Selasa ya, kita Februari ya. Aku tadi bilang apa, Januari ya? Oh iya ya, maaf ya. Kok Januari lagi, ini kan nggak fokus. Ya, Februari, Selasa. Selasa awal Februari ya, Selasa pertama di bulan Februari kita boleh beribadah lagi di doa malam ya. Puji nama Tuhan, kita sudah melewati bulan Januari ya. Semua kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ya, kita bisa menjalani hari-hari kita ya. Di tanggal ini ada 2 anak kita ya, yang berulang tahun ya. Untuk Kak Kesya sama Daud ya, selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati masa depan mereka. Amin. Ya, baik ya. Kita mau belajar kembali, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau kembali Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan buat kami, untuk kami berada di bait-Mu Tuhan. Kami boleh mempersembahkan pujian penyembahan kami. Kami juga diizinkan Tuhan untuk selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sungguh ini suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami ini tidak mampu Tuhan. Dan siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau enggak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu mengizinkan kami, Engkau selalu melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh berada dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau selalu belajar Tuhan, untuk menjadi anak-anak Bapa yang bisa hidup seturut dengan kehendak kerinduan Bapa bagi setiap kami Tuhan. Jadikan kami ini anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Bapa, anak-anak yang boleh membanggakan Engkau sebagai Bapa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau belajar akan firman-Mu Bapa, Engkau beri kami hikmat, pengertian Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari Tuhan, pengenalan kami akan Engkau Tuhan, Engkau tambah-tambahkan lebih lagi, sehingga hidup kami ini boleh semakin teguh akan berpegang kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang ada ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus yang pimpin firman malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Kalau tema bulan Januari itu kan fokus kepada iman ya. Nah, yang bulan Februari ini temanya fokus harapan pada Tuhan ya. Ayatnya ada di Mazmur 62 ayat 5. Kita akan belajar di ayat firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 5. Mereka
hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mazmur ya Pastor? Kok ini? Hanya pada Allah saja 62 ya? Ini makanya bingung saya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, hanya pada Allah saja. Jadi harapan kita, fokus kita hanya pada Allah saja. Ya. Harapan apa artinya harapan itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Harapan itu apa? Keinginan ya. Ya. Jadi keinginan ya, suatu keinginan ya yang kita harapkan agar keinginan kita itu boleh menjadi kenyataan ya. Bisa terwujud ya, menjadi kenyataan. Atau kalau bahasa rohaninya tergenapi ya, kenyataan firman Tuhan pasti digenapi ya. Nah, ya. Jadi harapan pada Allah saja ya. Harapan kita itu hanya pada Allah saja. Ya, kalau harapan kita hanya pada Allah saja, boleh enggak kita memiliki harapan kepada yang lain-lainnya? Tentunya kalau hanya pada Allah saja, berarti kita enggak boleh menaruh harapan kepada yang lain ya. Misalkan ya, kita menaruh harapan kepada manusia ya, bisa pada suami, kepada anak ya, pada saudara ya. Nah itu berarti nggak boleh ya menaruh harapan kepada manusia, atau kita menaruh harapan kita kepada harta kita ya, menaruh kekayaan kita ya, juga kita berarti juga nggak boleh menaruh harapan kepada kepandaian kita, kepada pekerjaan kita ya. Berarti kita nggak boleh menaruh harapan-harapan selain hanya kepada Tuhan saja. Mungkin kita ini orang pintar ya, nilai-nilai pelajaran bagus semua, kita pokoknya orang pintar. Nah tapi kita nggak boleh mengandalkan, menaruh harapan kita, oh aku pintar kok, aku pasti bisa, istilahnya aku bisa mengandalkan dengan kepintaranku ya. Nah itu kan juga nggak bisa. Jadi harapan kita atau pekerjaan kita ya, oh aku pekerjaanku enak ya, aku pasti bisa, keinginanku karena aku bekerjaku enak, aku pasti bisa mewujudkan keinginanku ya. Itu dari seperti itu berarti kita ini sudah nggak berfokus kepada Tuhan saja, kita jadi seperti ada kesombongan ya di dalam diri kita. Juga kita menaruh harapan kepada keluarga biasanya ya. Ada keluarga yang misalnya lebih kaya ya, oh Pak, misalkan oh kakakku ini pasti bisa menopang hidupku gitu ya. Nah itu
kalau menurut firman Tuhan ini kita nggak boleh menaruh harapan kepada yang lain. Harapan kita hanya pada Tuhan saja, ya, pada Allah saja. Karena harapan-harapan yang duniawi itu tadi ya, itu biasanya terbatas ya. Dan kadang itu bisa juga mengecewakan ya. Kalau kita mengandalkan manusia ya, firman Tuhan ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Nah, itu firman Tuhan ya. Jadi kita nggak boleh mengandalkan atau menaruh harapan kepada yang lain selain hanya kepada Tuhan ya. Karena kalau kita menaruh harapan yang pada dunia itu tadi ndak abadi lah istilahnya ya. Bahkan kalau apa yang kita harapkan kepada orang itu misalkan itu bisa mengecewakan tadi ya. Di sini di Mazmur ini, Mazmur 62 ayat 6 tadi ya, pemazmur mengingatkan ya kepada kita bahwa hanya kepada Tuhan saja itu sumber pengharapan yang sejati ya. Fokus harapan pada Tuhan artinya ya hanya pada Tuhan saja kita berpusat ya. Kepada yang benar saja kita ini berpusat ya, pada kebenaran ya. Tidak kepada yang lainnya. Kita harus punya optimis ya, pada harapan. Harus ada keyakinan yang kuat ya, yang penuh bahwa harapan kita ini pasti menjadi kenyataan ya. Ketika kita menaruh harapan itu hanya pada Tuhan ya. Percaya penuh pada Tuhan kalau Tuhan itu pasti sanggup ya menepati janjinya ya. Tuhan kalau sudah berfirman itu pasti digenapi ya. Fokus harapan pada Tuhan dengan berpusat pada firman-Nya membuat hati kita ini tenang ya. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan itu yang berdaulat penuh atas hidup kita ya. Karena kita ini ciptaannya ya. Tuhan yang memberikan kepada kita ini nafas kehidupan ya. Jadi kita harus percaya ya. Mengapa kok harus pada Tuhan ya? Mengapa kok kita harus menaruh harapan kita itu pada Tuhan saja ya? Di sini kita belajar ya, kita tahu bahwa ya Tuhan itu pencipta kita itu tadi ya. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan nafas hidup kepada kita ya. Jadi kita tahu bahwa hanya Tuhan saja yang berkuasa ya, yang penuh kuasa ya. Tuhan saja yang memiliki kesetiaan ya. Kalau manusia kalau janji kan bisa meleset ya. Tapi kalau Tuhan itu setia ya, Tuhan setia. Dan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu hanya Tuhan yang penuh dengan kasih ya. Jadi kenapa kok kita menaruh harapan pada Tuhan? Yaitu kita tahu bahwa Tuhan itu Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang penuh kuasa, Dia Tuhan yang setia. Kalau Tuhan sudah janji menyertai, memberkati ya, itu pasti digenapi ya.
oleh Tuhan. Dan semua kita pasti sudah merasakan ya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita semua pasti sudah merasakan semuanya itu ya. Ya. Jadi kalau kita fokus hanya pada Tuhan saja, firman Tuhan tadi hanya pada Allah saja, kiranya aku tenang ya, sebab daripadanya lah harapanku ya. Jadi ketika kita menaruh harapan ada ketenangan ya, kita jadi tenang. Kalau kita itu menaruh, kita serahkan harapan kita, keinginan kita pada Tuhan, itu ada rasa tenang ya. Ada, kalau kita fokus ya harapan kita pada Tuhan, kita akan mendapatkan itu tadi ya, ada ketenangan ya, tenangan. Ketenangan ini nggak bisa didapat dari mana-mana, nggak bisa dibeli, istilahnya di toko, aku beli ketenangan nggak ada ya, nggak dijual ya. Nah ya, ketenangan itu ada pada ketika kita percaya kepada Tuhan ya. Sehingga hidup kita ini, hati kita itu tidak mudah goyah ya pada situasi atau keadaan ya. Ada kekuatan ya. Jadi kita nggak cemas, nggak khawatir ya, nggak takut. Itu ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, ada kekuatan untuk kita bertahan ya, meski banyak masalah ya yang datang ya, silih berganti ya dalam hidup kita ya. Setiap kita nggak mungkin nggak ada yang punya, nggak ada yang nggak ada masalah ya. Pasti kita punya masalah, kita masing-masing berbeda ya. Tapi kita memiliki Tuhan yang sama ya, Tuhan yang besar ya. Nah, ketika kita menaruh harapan, kita fokus hanya pada Tuhan ya, tadi ada ketenangan, ada kekuatan ya, juga ada sukacita ya. Jadi walaupun masalah itu masih ada ya, keinginan kita atau harapan kita ini belum terwujud ya, kita ini tetap menantikannya itu tetap dengan tenang, dengan sukacita, tetap percaya gitu ya. Jadi enggak yang kalau harapan yang enggak terwujud itu kan kadang kalau enggak di dalam Tuhan itu kecewa ya, kadang ada yang marah-marah ya, sikap reaksinya itu kan pasti setiap orang beda ya. Tapi kalau bagi anak-anak Tuhan ya, kita menaruh harapan kita hanya pada Tuhan saja, enggak yang kepada yang lain-lain ya, kita akan menerima itu tadi, ketenangan ya, tetap ada sukacita ya. Seperti saya ya, contohnya saya aja, saya kan juga keinginan saya punya rumah yang bagus ya, nggak kebanjiran ya. Walaupun sudah berapa tahun, tapi saya bisa menjalaninya dan saya nggak itu kan semua karena Tuhan ya. Saya nggak, maksudnya tetap bisa mengucap syukur ya. Pasti yakin, pasti Tuhan pasti nanti kasih aku rumah bagus ya. Tetap saya menaruh doa, saya tetap berdoa, tetap percaya ya, tetap punya mimpi ya. Jadi kalau di dalam Tuhan itu
seperti itu ya. Jadi tetap ada sukacita ya. Istilahnya nggak menjadi beban yang berat terus sedih, susah gitu ya, enggak ya. Tapi yaitu karena sudah percaya, harapan kita pada Tuhan tuh pasti. Kalau waktunya ya waktunya Tuhan ya, kita nggak tahu ya. Tapi percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu Tuhan yang peduli ya, nggak akan dibiarkan anaknya itu susah ya. Kita aja kalau melihat anak kita belum makan gitu ya, kan kita sudah tahu anakku belum makan. Pasti kita itu pasti perhatian ya, perhatian apa, anakku perlu apa, oh anakku belum ini, anakku butuh ini. Nah itu sama, Tuhan juga begitu ya. Jadi kalau di Alkitab ya, contoh tokoh Alkitab ya Abraham ya. Abraham tetap menaruh harapannya kepada janji Tuhan ya, bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa ya. Nah, walaupun di tengah kemustahilan ya, kan usianya sudah tua, istrinya juga sudah ya menopause ya, kan nggak mungkin bisa hamil ya. Tapi Abraham tetap percaya ya, dan pada akhirnya Abraham boleh menerima janji Tuhan ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kalau punya harapan, punya keinginan, cita-cita ya, tetap yakinlah ya bahwa Tuhan pasti mendengar, menjawab doa dan harapan Bapak Ibu Saudara ya. Seperti ya banyak ya yang pengalaman saya sendiri aja itu ya. Waktu jantung saya kambuh juga ya. Waktu jantung saya kambuh, saya udah tenang aja, saya nggak reaksi, saya nggak panik ya. Tenang, percaya. Ya kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil ya puji Tuhan ya. Mati adalah keuntungan ya. Jadi ya sudah percaya. Jadi saya nggak takut. Kalaupun saya ke rumah sakit, Buros ya, Buros ini minta kalau saya di rumah sakit ya gini. Itu yang saya tetap tenang, saya percaya ya. Terus kalau yang bapak saya kan saya kasih tahu, sudah, kok nggak usah takut ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau ini diizinkan terjadi berarti Tuhan mau pakai bapak ya untuk nanti jadi saksinya ya. Jadi seperti firman Tuhan, melewati api ya, tidak terbakar ya, misalnya melewati sungai tidak hanyut. Ya kita diizinkan memang melewati lembah-lembah itu ya, kita diizinkan melewati setiap musim-musim. Tapi ya itu kan ada Tuhan yang menyertai, jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, asal kita ini percaya ya. Kita percaya, maka kita akan memiliki ketenangan ya. Karena harapan kita pada Tuhan, Dia yang memberikan nafas hidup. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, tetap percaya. Anakku pasti sukses ya. Percaya aja, walaupun belum lihat. Mungkin anaknya masih
umur 3 tahun, tapi percaya besok anakku pasti sukses. Dia tumbuh jadi anak yang sehat, anak yang kuat, yang sukses ya. Walaupun tuh masih berapa puluh tahun kan, anaknya masih umur 3 tahun. Tapi percaya saja kalau kita menaruh harapan kita pada Tuhan ya. Karena kita juga nggak akan selamanya kan istilahnya bisa menjamin kehidupan anak kita. Yang bisa menjamin kehidupan anak kita ya Tuhan ya. Mau sekaya apapun kita ya, kalau nggak beserta Tuhan, ya kekayaan itu nggak akan bisa memberkati hidup kita ya. Saya punya saudara dulu kaya banget ya, tapi anak-anaknya ternyata nggak ada yang bisa sampai kuliah, lulus kuliah nggak ada. Padahal kalau dibilang hartanya banyak, tapi itu nggak menjamin kalau harapannya nggak hanya di dalam Tuhan ya. Jadi memang harapannya kita itu harus hanya pada Tuhan saja ya. Coba kita buka di Mazmur 123 ya. Saya bacakan yaitu Mazmur 123, perikopnya berharap kepada anugerah Tuhan ya. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Ya, jadi seperti ini ya, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan ya, sampai Tuhan tuh memandang kepada kita dan mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 124 ya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, kita manusia bangkit melawan kita. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Jadi percaya Tuhan tidak pernah menyerahkan kita ya, menjadi mangsa bagi gigi mereka. Tuhan gak akan membiarkan kita ya. Itu yang harus kita pegang ya. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput ya. Jiwa kita udah diselamatkan sama Tuhan ya. Kita dilepaskan dari jerat ya. Dan ini pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ya. Pertolongan kita hanya pada Tuhan ya. Kita mengucap syukur, Tuhan gak akan membiarkan kita ya, menyerahkan kita kepada orang-orang yang mungkin mana Tuhanmu, hidupmu ya ini harapanmu mana ya, harapanmu mana, nggak pernah terwujud ya. Kita jangan kalah ya, maksudnya jangan lemah kalau kita diperhadapkan dengan hal-hal itu. Kan kadang bukan manusia, kadang iblis ya yang mendakwa kita, mana Tuhanmu, mana yang kamu percaya, yang kamu sembah itu mana. Tapi kita lawan dengan firman Tuhan ya,
bahwa di sini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan nggak akan menyerahkan kita, ya. Tuhan yang menolong kita, ya. Asalkan ya di ini Mazmur 125, ya. Aman dalam lindungan Tuhan, ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita ini orang-orang yang percaya, ya. Kita harus percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, ya, yang tetap untuk selama-lamanya, ya. Asalkan kita pegang terus, kita percayai firman Tuhan, ya, bahwa harapanku di dalam Tuhan pasti terwujud, pasti tergenapi. Nah, itu pegang, percaya, kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jaminan kita itu sudah Tuhan Yesus sendiri, ya. Kita harus percaya itu. Kalau tentang hal-hal duniawi tidak tergenapi, jangan tawar hati, jangan kecut, karena kita bukan, yang harus kita tahu bahwa kita ini bukan warga kerajaan dunia, ya. Kita ini warga kerajaan surga. Jadi kalaupun harapan kita di dunia nggak usah kecewa sama Tuhan. Percaya, kita yang kita harapkan, pengharapan kita adalah hidup kekal, ya. Hidup kekal di surga, bukan di sini, ya. Jadi kita harus tetap percaya, jaga hati kita, jaga hidup kita, bahwa pengharapan yang sesungguhnya itu yaitu hidup kekal di surga, ya. Ya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya, ya. Jadi Tuhan itu selama-lamanya, ya, sampai akhir zaman Tuhan janji untuk menyertai kita, ya, melewati apapun pergumulan, persoalan, badai, ya, lembah-lembah apapun sudah. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir, percaya saja, ya. Mungkin tentang kesehatan kita, aduh kok aku sakit terus, toh Tuhan kok katanya sembuh, mana sudah. Jangan bertanya, percaya, kata-kata kita dirubah, ya. Jangan, kok nggak sembuh-sembuh toh Tuhan, aku sudah jangan. Jadi perkataan kita berubah dengan perkataan profetik, ya. Aku sembuh, aku sudah sembuh, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan aku, ya. Diganti itu nanti yang akan membangkitkan roh kita, ya. Tetap berpegang pada firman Tuhan, ya. Gitu aja firman yang bisa saya sharingkan, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.